Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Saudaraku, sebelum memulai renungan ini, saya ingin menyaksikan kasih Tuhan bahwa dengan pelayanan ini saudara, ada banyak orang telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ada beberapa orang yang didoakan karena kondisi sakit telah ditolong Tuhan dan mengalami kesembuhan. Puji Tuhan saudara. Beberapa orang yang mengikuti tes CPNS dan telah ditolong Tuhan, mereka telah mengalami keberhasilan. Beberapa orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, dengan pertolongan anugerah Allah, mereka telah ditolong sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada juga yang ditolong Tuhan mendapatkan jabatan baru dalam pekerjaannya. Semua itu mereka saksikan karena mereka mengalami jamahan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, terlebih lewat renungan dan doa yang mereka dengarkan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menonton video ini, kalau saudara mengalami kasih Tuhan, dapat disampaikan kepada kami saudara, supaya kami bagikan itu untuk kesaksian iman bagi saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka juga boleh teguhkan imannya ketika mereka mendengarkan renungan dan doa seperti pada pagi hari ini. Tetaplah bantu kami juga saudara untuk selalu men-share, men-komen, like dan subscribe video ini, sehingga semakin banyak orang menonton dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan kami percaya bahwa saudara dalam keadaan sehat saat ini, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Oleh karena saudaraku, mari sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terkhusus pagi ini, kami telah ditolong Tuhan melewati malam dan memberi kami anugerah menikmati hari baru. Kami percaya oleh tuntunan Roh Kudus, kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari Injil Matius pasal 7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyinya saudara. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan kita untuk menjadi renungan kita di pagi hari ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu prasangka yang keliru hanya menimbulkan penyesalan yang tidak berarti. Ini yang akan kita renungkan. Ada seorang gadis muda saudara yang sedang menunggu penerbangan di ruang tunggu sebuah bandara yang super sibuk. Karena harus menunggu berjam-jam, dia memutuskan saudara untuk membeli sebuah buku untuk menghabiskan waktunya, dan dia juga membeli sebungkus kue pada saat itu. Lalu dia duduk di kursi bersandaran tangan di ruang VIP bandara itu untuk istirahat dan membaca buku yang dibelinya itu dengan tenang. Lalu di sisi sandaran tangan kursi itu, di mana kue terletak, seorang laki-laki juga saudara duduk di kursi sebelahnya, membuka majalah dan sedang membacanya juga. Ketika si gadis mengambil kue pertama, lalu laki-laki itu juga turut mengambilnya saudara. Ketika gadis ini melihat itu, si gadis ini merasa sangat gemas, tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya berpikir dalam hatinya, lancang benar orang ini. Bila saya tidak sabar, sudah kugebukin dia untuk kenekatannya itu, katanya. Dan untuk setiap kue yang dia ambil, laki-laki itu juga turut mengambilnya saudara. Luar biasa. Lalu ini sangatlah membuat marah gadis tersebut. Namun si gadis ini tak ingin sampai timbul kegaduhan di ruangan itu,
ketika tinggal satu kue saudara, ya si gadis itu mulai berpikir dalam hatinya, aha, bakal ngapain sekarang orang yang nggak sopan ini, katanya saudara. Lalu tiba-tiba laki-laki itu pun mengambil kue yang sisa itu, memotongnya, membagi dua, lalu memberinya separuh untuk si gadis dan separuhnya untuk dia. Lalu saudara, si gadis ini benar-benar, dia katakan ini benar-benar keterlaluan. Si gadis itu benar-benar marah dalam hatinya dan dia jengkel luar biasa saudara. Dalam kemarahannya saudara, dia mengakhiri bukunya, dikemasnya barangnya, lalu dia bergegas ke tempat boarding, ya. Dan ketika itu sudah dia masuk di pesawat dan dia sudah duduk di seatnya, si gadis itu tiba-tiba merogoh tasnya untuk mengambil kacamatanya yang ada di dalam tas. Dan saudara, dia sontak terkejut karena apa? Karena ternyata sebungkus kue yang dibelinya tadi masih ada di dalam tasnya, tak tersentuh dan tak terbuka sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu si gadis merasa sangat malu saudara. Tapi bagaimana? Ya, dia sadar bahwa dia sudah bertindak keliru dari tadi. Dia lupa kalau kuenya masih tersimpan di dalam tas. Dan ternyata laki-laki tadi yang baik hati itu, yang sama sekali tidak dikenalnya itu, telah rela berbagi kue dengannya tanpa merasa marah sedikit pun. Ya, luar biasa. Ya. Dan ketika gadis itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan itu, dia sangat menyesal karena tidak ada lagi kesempatan untuk menerangkan kelalaiannya itu kepada laki-laki yang sudah berlalu itu. Juga untuk meminta maaf kepadanya karena laki-laki itu sudah tidak ada lagi di depan matanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah saudara. Ya, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu dasar renungan kita. Betapa saudara kita sering berperilaku seperti gadis ini sebenarnya, yang selalu merasa bahwa telah melakukan atau memberi sesuatu kepada sesama, tetapi justru sebaliknya, kitalah yang telah mendapatkan sesuatu darinya. Dan tanpa kita sadari, kita sering merasa marah, merasa jengkel karena seseorang itu telah merugikan kita. Ternyata ia telah rela berkorban untuk kita. Kita merasa bahwa dia merugikan kita, tetapi ternyata sebaliknya ia telah rela berkorban untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ternyata saudara, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang jika ia telah berlalu, ia tidak akan dapat kembali lagi. Apa itu saudara? Sepertinya batu kalau telah dilemparkan atau dilontarkan saudara, ya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Juga yang kedua, kata-kata setelah dia diucapkan, dia tidak akan bisa dicabut dan kembali lagi. Lalu kesempatan setelah ia hilang, ia tidak bisa kembali lagi. Dan waktu setelah ia berlalu, ia tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu saudara, berlakulah bijak saudara. Jangan menghakimi saudaramu sebelum persoalannya kamu ketahui dengan jelas, karena kesempatan tidak bisa terulang kembali saudara. Atau kata-kata marah itu tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan itu untuk membangun diri saudara dalam kebaikan, jangan dalam kebencian, ya. Jangan dalam kemarahan, sehingga kita boleh merasakan nilai hidup. Kita boleh merasakan indahnya hidup, nikmatnya hidup, ketika kita boleh memahami bahwa segala sesuatu itu disiapkan Tuhan untuk menyempurnakan segala sukacita kita. Kita tidak akan terpengaruh dengan apapun yang mungkin membuat kita marah, membuat kita jengkel. Oleh karena orang itu tidak seperti yang kita inginkan, tetapi justru sebaliknya, ya, mereka telah melakukan yang terbaik bagi kita. Kita perlu syukuri itu.
dan kita perlu hargai. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hal ini. Ini hanya sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita merasa orang lain menyakiti, tetapi kita sudah terbalik menyakiti mereka. Mereka telah berbuat baik kepada kita, tetapi kita merasa bahwa itu adalah kebencian, kemarahan, atau mungkin kesalahan yang telah mereka lakukan kepada kita. Mari saudara, dengan renungan ini kita masih bisa memperbaiki diri. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Hari ini mari buka hatimu, izinkan Tuhan menuntun kehidupan saudara hari ini, supaya dalam segala hal kita tertuntun dalam kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi ini lewat kebenaran firman ini. Kami diajar Tuhan untuk lebih bijak melihat hidup ini, supaya jangan sampai kami menyesal oleh karena tindak laku kami atau perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Akhirnya kami menyesal dan tidak berguna lagi. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Ada banyak mereka mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat biarlah mereka diberi kelegaan oleh Tuhan. Yang bergumul untuk karena sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah sakit, atau mungkin karena terpapar oleh virus corona ini, hamba terus doakan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan menjamah penyakit mereka dipulihkan dan disembuhkan. Ada banyak anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan karena keadaan ekonomi yang sulit ini. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong beberapa anak Tuhan yang lain, biarlah mereka juga mengharapkan kasih Tuhan hari ini diberkati. Juga anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pendidikan, yang belajar di rumah, yang sedang menyelesaikan tahap akhir pendidikan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kami doakan anak-anak kami juga yang sedang mencari jodoh. Biarlah mereka boleh menemukan jodoh mereka dari Tuhan, yang mengharapkan keturunan. Ada beberapa keluarga saja tetap berdoa, bergumul untuk mengharapkan keturunan. Berkatilah mereka. Ada juga orang yang terikat dengan kuasa gelap, yang mendengarkan renungan dan doa ini. Biarlah mereka ditolong, disembuhkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, masih banyak anak-anak-Mu saat ini yang berharap kepada Tuhan, yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Hadirlah dalam pergumulan mereka. Dan ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka dijamah Tuhan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin tetap berpesan, jadilah kuat, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara selalu dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.